Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Deon Sanegas. Lihat ini BTC sedang mengalami recovery yang kecil ya, di angka 3%-an, dimana diikuti oleh altcoin yang lain saat ini hijau, tetapi kayaknya bukan terlihat hijau. Di Indodax sendiri koin-koin favorit saya rata-rata hijau kecuali AXS ya, saat ini sangat turun. Karena kemarin sempat menyentuh harga 1 jutaan, turun ke 600-an. Nah, ini lumayan jauh turunnya guys. Ya, jadi kripto Mana, Algorand, BTC saat ini ada di 37 dolar gitu ya. Sempat turun di 35 dolar kemarin, saat ini bisa kembali ke 37 dolar. Nah, ini sebetulnya berbanding terbalik dengan berita FAD yang menyerang BTC itu sendiri. Nah, secara keseluruhan di market cap-nya ini ada 4% selama 24 jam terakhir, dan sempat naik di jam 22 siang, lalu di waktu Amerika turun lagi ke 515 dan saat ini naik kembali ke 535 atau 533. Nah, kelihatan memang sebagian market atau hampir altcoin juga ikutan naik saat ini, tetapi yang masih di bawah dari resisten tertingginya atau harga tertinggi dari koin-koin tersebut, seperti Cardano, Solana dengan isu-isu yang lumayan negatif tentang koin-koin ini ya. Jadi ini kita belum masuk kepada market bullish ya. Kita lihat ini sebenarnya disclaimer on, jadi ini bukan FAD atau bukan mau menakut-nakutin ya. Jadi ini sebetulnya ada berita-berita yang tidak mengenakan untuk Bitcoin sendiri ya. Kenapa mereka bukannya Bitcoin ya, tapi dunia kripto sendiri gitu. Akhirnya bahwa itu akan berimbas kepada Bitcoin dan altcoin itu sendiri. Apalagi di sini Bitcoin kita lihat dominannya masih sangat tinggi di 40-an%. Nah, berita yang pertama itu ya, akan adanya eksekutif Gedung Putih ini akan menyiapkan perintah pada kripto. Nah, jadi administrasi Biden ini diperkirakan akan mengeluarkan perintah yang akan membuat lembaga pemerintah mulai melakukan analisis risiko pada cryptocurrency sebagai ancaman keamanan nasional. Nah, jadi ini Gedung Putih ini sudah ya mengeluarkan perintah eksekutif ya beberapa minggu yang mendatang tentang tindakan yang akan diambil oleh pemerintahan AS terkait aset digital. Jadi sebuah sumber yang akrab dengan rencana Gedung Putih ini mengatakan kepada Baron bahwa perintah eksekutif akan dikeluarkan dalam memorandum keamanan nasional. Ya, lalu akan menugaskan beberapa entitas pemerintah untuk mempelajari kripto, stablecoin, dan token yang tidak dapat ditukarkan atau NFT dengan tujuan mengembangkan kerangka peraturan dapat diterapkan. Ya, ini dirancang untuk melihat aset digital secara holistik dan mengembangkan serangkaian kebijakan yang memberikan koherensi pada apa yang coba dilakukan pemerintah di ruang ini. Nah, desas-desus ini itu mungkin sangat membuat gerah para investor kripto gitu, investor kripto di Amerika Serikat ya, karena memang dari dulu kripto ini kan ya bisa dibilang kemungkinan besar bebas pajak mungkin ya. Banyak yang bilang juga akan biasanya digunakan untuk pencucian uang dan sebagainya. Nah, ini berita-berita FAD yang negatif. Kemudian di Blockworld sendiri ini diberitakan juga bahwa Bitcoin turun karena Gedung Putih merencanakan regulasi kripto. Nah, jadi kemarin kalau kita lihat berita kemarin itu dari Rusia, Putin tuh sempat ingin banned atau melarang kripto gitu, penambangan kripto dan sebagainya. Nah, ini ditambah lagi dengan Amerika Serikat, bahkan dari pihak eksekutifnya atau dari pihak Gedung Putihnya gitu ya. Sehingga membuat ya Bitcoin ini turun naik, tetapi ya ini ada laporan menunjukkan bahwa Gedung Putih sedang merencanakan perintah eksekutif mengatur kripto sebagai masalah keamanan nasional. Pasar turun karena volatilitas mencapai level tertinggi dalam setahun. Nah, ini ya guys ya. Jadi AS dan Rusia ini berencana akan melakukan regulasi di dunia kripto gitu. Nah, kemungkinan akan dikenakan pajak, dan itu juga ingin mempertahankan mata uang fiat mereka masing-masing kalau saya lihat ya. Jadi dan investor kripto ini ya menjawab dengan ya, ini kalau lihat bandar-bandar ini mungkin sedang ingin menunjukkan bahwa kami ini terdesentralisasi gitu, yang tidak diatur oleh lembaga manapun gitu ya. Jadi
kayaknya mereka investor besar nih ya, pada paus besar ini ingin menunjukkan bahwa ya blockchain atau kripto itu adalah terdesentralisasi gitu, yang semua orang berhak memilikinya tanpa ada campur tangan, tanpa ada regulasi dari pemerintah, seperti itulah. Sehingga ya, ini Bitcoin ini naik 3%, diikuti altcoin yang lain. Walaupun nanti kita tidak tahu sampai sore dan malam nanti akan naik seperti apa ya. Bahkan koin-koin yang biasanya naik di harga tertingginya seperti Matic saat ini masih sideways di angka 23 ribuan ya, crypto.com dan sebagainya. Tron juga ini walaupun mengalami kenaikan sedikit tapi belum cukup untuk membuat peragangan itu naik gitu ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan ya, walaupun ada fat-fat negatif ini tetapi ya investor tuh menjawab ya, seakan mereka ingin menunjukkan kekuatannya. Nah jadi untuk kalian yang saat ini hold ya silahkan kalian di staking saja dulu ya, sambil menunggu arah kripto ini kemana ya. Tapi ya kalau sudah terlanjur rugi ya bisa kalian cut loss saja. Tapi ini bukan ajakan untuk menjual membeli dan bukan untuk menakut-nakuti investor juga, apalagi kita investor pemula gitu ya. Walaupun Bitcoin itu bukan patokan untuk kripto, tetapi ya itu bapaknya koin kripto gitu. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. See you next video. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.